Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Balik lagi bro. Gue kalau mau ngobrol ya siapa lagi nyari lu. Oke, seperti biasa. Gimana ya? Lumayan nih hari-hari padat bro. Habis ngerjain macam-macam project ya. Oke. Ya mau cerita bro. Jadi kemarin tuh diajak ya sama bokap ya. Jadi dia tuh ngelihat kok rame-rame banget gitu ya di pinggir jalan. Nah dia penasaran tuh kan. Dia penasaran ternyata itu semacam pengobatan tradisional gitu bro. Pengobatan tradisional dengan menggunakan air. Jadi airnya didoain. Nah cuma ya itu spektakulernya ya banyak bro. Pasiennya banyak banget. Jadi kayak apa tuh? Kayak digini-giniin tuh. Gitu-gitu lah gitulah. Tapi memang nah ya intinya gue ikut lah bareng sama bokap, jadi nemenin sana. Memang nah ketemu orang ngobrol-ngobrol, aduh itu ramai banget lah antriannya ngobrol. Dan dia cerita bro, jadi dia tuh sakit perut. Cuma luar biasanya sakit perut 5 tahun. Ya, biasanya sakit perut kan cuma ya berapa menit atau berapa jam, nih 5 tahun coba bro. Nah pokoknya dia udah kemana-mana, udah habis banyak banget, dan kalau dia lagi kambuh itu sakitnya luar biasa katanya. Nah udah kemana-mana itu akhirnya dia ke situ. Dalam sebulan dia bisa bilang sangat signifikan, bisa dibilang asalnya dia bayangin kurus kering ya, dalam sebulan dia bisa naik 7 kilo. Si bapak itu ya, si bapak X lah ibaratnya. Ya maksudnya apa ya, gue cuma mau menekankan gini bro, kadang kita tuh lupa ya mensyukuri salah satu nikmat yang Allah berilah ke kita, itu kenikmatan akan kesehatan. Kita tuh kadang terlalu fokus pada harta terus ya, duit terus gitu. Kita lupa ya bahwa sehat itu sangat berharga gitu ya. Ya gitu lah. Jangan lupa bro mensyukuri terus nikmat sehat. Dan sebenarnya agak aneh sih, gini bro, ternyata si bapak-bapaknya itu nggak tahu, sekilas dengar ya si bapak-bapak itu ternyata kerjanya di bank ya. Sekilas dengar, nggak tahu benar atau enggak ya. Cuma kalau misalnya benar ya berarti memenuhi kaidah itu ya. Jadi seolah-olah uangnya itu nggak berkah, keluar mulu untuk biaya pengobatan, seolah-olah seperti itu ya. Dan ternyata memang kalau misalnya benar dia kerja di bank ya berarti nggak berkah. Itu yang dilanggar tuh berarti surat Al-Baqarah ayat, kalau nggak salah surat Al-Baqarah ayat 278 guys, yang intinya Allah dan Rasulnya akan memerangi pelaku riba gitulah ya. Jadi kita harus yakin lah bahwa kalau kita melanggar ya kita akan mendapatkan ibaratnya
takdir buruk lah ibaratnya guys. Tapi kalau kita sesuai, insya Allah kita akan mendapatkan banyak keberuntungan ya. Oke, gitu aja bro. Mau cerita apa lagi ya bro? Oh ya, gue mau cerita project gue. Gue tuh lagi bikin aplikasi hadis bro. Aplikasi hadis sebenarnya udah jadi. Yang satu bikin pakai Ionic, ya. Satu lagi pakai Angular. Sebenarnya Ionic itu modul yang disematkan ya di Angular sebenarnya. Intinya sih Angular juga lah sebenarnya. Oke, intinya si Ionic tuh itu teman-teman bisa download gratis ya di Android Play Store. Jadi itu namanya Haditsku ya. Haditsku Lite. Nanti teman-teman bisa lihat linknya di bawah ya. Itu adalah hadis Bukhari Muslim. Ya, jadi lengkap lah itu. Jadi gua ambil dari internet ya, semuanya lah lengkap. Bukhari Muslim ada di situ. Jadi teman-teman yang perlu Bukhari Muslim lihat situ udah cukup. Ya rencananya bro, si hadis itu nanti akan ada fiturnya. Jadi kayak rencananya ya, jadi kita kayak bisa nge-like gitu ya. Like, comment, and share, bisa begitu dah. Jadi kayak ya mirip-mirip medsos sekarang gitulah, biar rame lah gitu kan hadis tuh. Jadi ada bahan diskusi gitu kan, nggak cuma status doang. Cuma nggak tahu deh, agak apa ya sedikit agak lama lah implementasinya. Apalagi ya bro, ya gitulah tentang kesehatan bro. Itu hal yang sangat penting yang kadang kita lupa. Balik lagi ya tentang kesehatan nih, yang kadang kita lupa, kita nggak syukuri ya. Kadang kita baru sadarnya ketika pas sakit bro. Pas sakit baru kita mikir, aduh iya gue dulu waktu masih sehat gini gitu kan, baru berasa gitu. Kesehatan penting, dan memang kesehatan ya kalau gue baca ya, kesehatan terus rezeki itu memang ya di Islam tuh takdir bro. Jadi ya kita memang harus banyak-banyak berdoa kalau urusan itu ya. Harus banyak berdoa untuk semoga tetap sehat, rezekinya banyak, berkah gitu kan. Lalu apalagi satu lagi ya, oh tentang jodoh juga. Jodoh juga takdir bro. Jadi apa tadi tuh, kesehatan, rezeki, jodoh ya. Lalu terakhir tuh apa? Oh, umur. Ya, 4 hal itu tuh memang ya hak prerogatif Allah gitu bro, rahasia Allah. Jadi jangan tanya kenapa si A, si B, si C itu miskin, kenapa si D kaya, ya itu Allah bro. Gitu. Apa lagi ya? Oh ya bro, gue juga mau cerita bro. Gue baru tahu nih, ternyata kayaknya udah pernah bilang sih, nggak apa-apa. Ternyata adik dari ibu, berarti bibi ya. Bibi dari ibu itu ternyata punya hak yang sama dengan ibu, kecuali perihal waris ya. Selain itu sama, dan itu hadisnya sahih bro. Ada nih nih bukunya bagus sih. Gue baca di sini nih. Ini buku Etika Hidup Seorang Muslim karya Aceng Zakaria yang warna hijau kayak gini. Ini bagus banget menurut gue bro. Jadi di sini lu bisa lihat
apa aja yang berhubungan dengan hidup ya. Jadi ini Ustadz apa ya, Ustadz Aceng kali ya. Ustadz Aceng ini bukunya tuh sangat termasuk tipis sih menurut gue bro. Nih cuma tipis lah. Tapi walaupun tipis, ya nggak tipis banget sih, 220-an lembar lah. Walaupun tipis ya, ini tuh lumayan maksudnya eh, lengkap gitu. Ada etika macam-macam, ada dari etika makan, etika minum, etika buang hajat, pokoknya seluruh segi seorang muslim tuh ada di sini bro. Jadi etika buang hajat, etika tidur, etika, aduh ini lengkap bro. Cara bicara, adab terhadap jenazah, kayaknya pokoknya lu harus belilah. Gue bacanya loncat-loncat ya ini, karena dia kayak apa ya? Kayak kita bisa bacanya loncat-loncat karena kayak disusun kayak seolah-olah kayak ini nih apa ya? Jadi dia gampang nyari di apa sih? Daftar isinya tuh. Misalnya nih tentang etika berpakaian ya. Jadi enak nih si daftar isinya tuh udah di kayak ini nih. Larangan menyerupai pendeta. Nah, misalnya nih ada nih. Terus misalnya tentang larangan menyambung rambut tuh ada, Bro. Jadi jelas dia. Singkat, padat, jelas. Bagus nih, Bro. Terus ada ancaman bagi wanita yang berpakaian tetapi terlihat aurat tuh. Langsung ada halaman 89 misalnya contoh nih ya. Contoh nih. Walaupun gue suka sih lihat yang aurat ya, Bro. Tapi jangan yang ini, Bro. Jangan yang itu. Karena gue masih senang liatnya, Bro. Hehehe. Hehehe. Oke, kita lihat yang aduh, susah juga kadang-kadang ya. Contoh misalnya. Kadang serba susah, Bro. Maksudnya kita tuh gini nih, ada hadis juga yang gini, yang mengatakan aduh lupa redaksinya gimana, tapi siksaannya keras terhadap seseorang yang mengajak pada sesuatu tapi dia sendiri tidak melakukannya. Nah makanya gue kadang ada berat nih kalau misalnya ngajak-ngajak kepada sesuatu yang gue sendiri belum lakukan misalnya kan. Apa ya, tapi ini bagus banget lah bro ini. Sampai kalau misalnya nih doa masuk WC misalnya bro, gue yakin lo nggak apal bro. Gue aja apal dulu, sekarang udah lupa sih. Mana sih? Tar. Kok dulu kayaknya nggak itu deh. Oh iya benar-benar. Nih benar doa masuk WC. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Ya masih yang itulah klasik itu bro. Allahumma ini, ya Allah ini aku a'udzubika. Kita belajar bahasa Arab dikit ya. Allahumma ya Allah ini tuh sesungguhnya a'udzubika aku berlindung padamu min itu artinya dari bro. Min itu kata ya kata lagi. Gue lupa ya huruf ya kalau salah. Min itu dari khubusi. Khubusi itu setan jantan. Wal khobais. Wa itu artinya dan, khobais setan betina. Jadi kalau diterjemahkan secara total ya Allah sungguhnya aku berlindung padamu dari setan jantan dan setan betina. Ini hadis riwayat Bukhari adalah doa kalau kita masuk ke WC bro. Itu aja deh yang gampang. Nah ini juga bro, ada loh bro yang kayak gini nih.
Kayak misalnya nih, jangan memegang kemaluan dengan tangan kanan ketika waktu bersuci. Nah, lu nggak tahu kan? Ada di sini di buku ini. Ada nih riwayatnya tuh hadis riwayat Muslim. Jadi ini buku sangat worth it ya untuk dimiliki oleh siapapun yang aku Islam ya. Islam harus punya nih apa ya? Nah ini yang gue rada ngeri-ngeri sedap dan belajar lah sekarang. Gue juga udah belajar nih praktekin nih. Nih, ini judulnya Dua Malaikat bro. Dua malaikat pada orang yang infak. Nih, gue bacain aja nih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi bersabda, tidak ada satu hari pun yang terlewat tiap-tiap hamba Allah menempuh waktu paginya, kecuali, pasti ada dua malaikat yang turun. Dua malaikat nih ceritanya. Yang satu, ya Allah berilah ganti atau balasan yang berlipat kepada orang yang suka berinfak. Nah, ini bagus lah. Nah, yang kedua, duanya ngeri nih bro. Yang kedua, ya Allah berilah kepada orang yang kikir itu kehancuran pada hartanya. Nah, ini ngeri bro. Jadi ya, ini gue juga mulai belajar lah. Ini hadis riwayat Bukhari 125. Ini bagus juga bro. Ya makanya sih jelas ya, jarang loh bro, jarang loh ada orang misalnya tajir ya, yang oh bro, oh dia tajir gitu, karena dia pelit banget, jarang banget gue denger bro. Biasanya gini, dia tuh dermawan makanya tajir, ya, biasanya gitu kan. Misalnya apa ya, Raffi Ahmad tajir dan emang terkenal dermawan, jadi emang gitu ya. Gue juga belajar lah ya, memang ada korelasinya kedermawanan, apa, rajin sedekah memang dengan kekayaan gitu ya bro. Kalau ini sedekah apalagi ya, banyak banget nih bro nih. Pokoknya ini lengkap dan ya worth it lah. Paling yang bagus ya. Oh yang ini, yang tadi kata gue itu bro, yang gue bilang posisi bibi itu sederajat dengan ibu kita. Nih di sini bro. Dari Al-Bara radhiyallahu anha berkata, dan Nabi bersabda, bibi dari ibu itu menempati kedudukan ibu. Nah, hadis riwayat Bukhari 2113 nih. Di buku ini ya. Buku ini halaman 223. Ya gitulah bro. Pokoknya ini bukunya bagus, lu harus belilah. Sama gue apa ya, pengen cerita apa ya. Ini aja sih bro, kok sekarang nih aneh beritanya gitu bro. Belum kasus Sambo ya, belum beres, ada apa, peristiwa kematian di Gontor gitu. Itu tuh baru sekarang doang ada kejadian begitu tuh, dulu kagak ada. Terus ada ustadz apalah di mana menghamili 11 apa 10 gitu, 10 santrinya, itu nggak pernah ada bro, sekarang dong. Jadi gue ngeliat tuh ya, ini kayak ada sistem jebak menjebak gitu bro, sistem jebak menjebak untuk supaya institusi yang berhubungan dengan keagamaan itu jadi buruk gitu. Jadi kesannya jadi nggak pamornya kurang gitu. Ini parah sih menurut gue. Jadi ya pesan gue
Jangan gampang percayalah sekarang ya dengan berita-berita yang begitu tuh. Karena gini bro, sifat orang, ini sifat ya, itu cenderung tetap. Misalnya apa ya, si Budi lah gitu ya. Si Budi SD-nya baik gitu kan. SD-nya baik, SMP-nya baik, kepada macam-macam, SMP, SMA, kuliah kepada macam. Tiba-tiba misalnya dia tiba-tiba dia banyak kasus gitu kan. Kasus apalah apa-apa. Itu udah pasti ada konspirasinya, bro. Ada sesuatunya lah ibarat. Ada jebak-menjebak lah ibaratnya. Karena orang tuh cenderung sifatnya tetap gitu. Ya kalau dia orangnya pendiam ya cenderung pendiam, kalau orangnya rame cenderung rame orang tuh dari dulunya. Kalau orang yang dulunya sering mencuri ya, yang ya gede-gedenya nggak jauh lah jadi koruptor gitu kan. Itu memang secara penelitian dan secara logika pun, dan apa ya, sifat orang cenderung cenderung tetap gitu. Jadi kalau ada, nah hubungannya apa? Hubungannya kayak kayak kalau misalnya ada berita yang aneh gitu atau yang spektakuler kayak Ustadz Anu menghamili 10 santrinya misalnya. Nah itu udah jelas lah itu ada something wrong gitu bro. Karena secara normal habit Ustadz ya itu udah terbentuk dari dulu, dia dengan ketatan gitu. Jadi nih logikanya ya, analisa gue ya. Jadi seandainya dia menyimpang itu paling dikit dikit aja, ataupun ya menyimpang tapi dia cepet tobat gitu. Beda sama yang emang dari dulu sering melakukan maksiat gitu kan. Jadi sifat orang baik itu sebenarnya dia diem-diem melakukan dosa langsung dia bertobat. Biasanya seperti itu gitu kan. Nah ini kalau misalnya spektakuler gitu kan, sekian santri, itu udah pasti ada jebak menjebak lah. Makanya kita harus waspada ya. Ya mungkin ya analisa gue sih, mungkin itu disebut fitnah dajjal kali ya. Sorry bro. Menurut gue sih kayaknya itu fitnah dajjal. Jadi tekniknya tuh sistemnya kayak kayak dipancing-pancing gitu bro, supaya lu melakukan kesalahan, nanti ketika lu melakukan kesalahan lu kayak diviralin gitu, diviralin terus jadi ya udah pamor lu hilang gitu kan. Ya parah sih sebenarnya, cuma ya mau gimana lagi ya, gue baca sih di hadis juga ya bahwa emang di hari akhir tuh bakal ada kekacauan, fitnah, pembunuhan di mana-mana, kekacauan. Terus sahabat nanya, ya Nabi maksudnya kekacauan itu apa? Nah, Nabi Muhammad bilang pembunuhan. Jadi boleh jadi maksud pembunuhan ini adalah membunuh secara legal. Jadi seolah-olah ya itu difitnah dulu kan, terus seolah-olah dihukum mati. Nah itu tuh bro, bahaya banget lah. Ya makanya nah terus antisipasinya gimana? Antisipasinya ya ketika gue baca ya kita harus banyak-banyak, bukan banyak-banyak. Nabi bersabda baca surat Al-Kahfi. Nah, ini ada di hadis yang berbeda ya. Hadis yang berbeda bilang 10 ayat pertama di Al-Kahfi itu tiap malam Jumat. Ada di hadis yang lain 10 ayat terakhir. Nah kita cari amannya aja lah, jadi 10 ayat pertama dan 10 ayat terakhir. Atau kalau misalnya mau full gitu kan silakan. Full seluruh ayat Al-Kahfi ya misalnya kan. Bisa, biar kita terhindar dari fitnah Dajjal. Gitu bro. Ya gitulah. Ngeri sih fitnah-fitnah gitu tuh, aduh. Apalagi ya?
sama gue lagi kepikiran juga bro, ada tawaran kerja tapi tempat bank riba, pusing, mana gajinya gede lagi. Emang itu godaan. Kadang main curhat sih tentang masalah, tapi ngapain nih. Kalau masalah pasti ya tiap orang punya lah ya. Tiap orang punya, karena hidup itu memang ujian sih. Apalagi ya bro. Gue mau apa ya? Tiba-tiba gue keinget sih hal-hal yang buat gue unik sih bro. Jadi gini nih, dulu ya, jadi pengen cerita nih. Dulu waktu gue tuh abis beres kuliah gue kan ke ini ya, ke Pare Kediri belajar bahasa Inggris. Bahasa Inggris gue bagus. Nih mau denger? Main nih. Let me introduce myself. My name is Agung and I'm here to present some example to you about anything else, about Muslim and so on. Ya gitulah, lumayan lah ya. Ya karena jarang ada orang ngajak ngobrol ya kurang lancar ya. Tapi kalau ada bule bisa lancar. Tadi gue mau cerita apa ya? Oh ya, cerita itu. Ini bro, gue ada satu menurut gue ilmu bro. Ya tapi gue nggak tahu apakah ini selalu berhasil tapi gimana ya. Ya tapi jangan nih. Kalau di series ini terjadi ini ya. Jadi pada tahu. Next time aja deh gue sharing lah kalau yang itu. Ya udah deh, gitu aja bro. Udah mulai ngantuk. Supaya gue bisa bangun sahur besok Kamis soalnya. Oke guys. Ya ujian memang banyak. Ya teman-teman pasti punya ambisi, cita-cita dan lain-lain. Tapi maksudnya satu aja yang saya ingin tekankan, kita ini sebenarnya di dunia ini tugasnya hanya untuk ibadah ya bro. Jadi apapun itu, teman-teman ngerjain apapun gitu kan, usahakan niatnya tuh ibadah gitu. Jadi biar ada pahalanya. Karena kan pada intinya nanti kita sebenarnya kita di sini kan sebenarnya banyakan pahala sebenarnya. Biar nanti bakal di akhirat sebenarnya ya. Cuma kan kadang kalau terlena ya malah nyari duit gitu kan. Nyari duit yang banyak gitu. Ya nggak salah sih. Nggak salah, tergantung motivasinya ya. Nyari duit yang banyak biar bisa banyak sedekah. Nah itu luar biasa, mantep. Atau misalnya buat kebaikan-kebaikan yang lain, mantep. Oke guys, gitu aja dah. Gue udah mulai ngantuk. Terima kasih udah dengar cerita gue. Udah ngobrol bersama gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.